Namaku Laras Pratiwi. Pagi itu aku bilang padanya, kita sudah selesai. Dia tersenyum manis dan menjawab, kamu selalu kembali, nak. Aku balas tersenyum, lalu menyerahkan namanya kepada petugas di luar. Bel pintu berbunyi tepat pukul 7.15 pagi. Saat aku membalikan pancake untuk anak-anak sambil mengintip dari lubang pintu, aku melihatnya berdiri di teras dengan baju terbaiknya, bibir dicat sempurna, siap menyampaikan khotbah manipulatif lagi. Tapi kali ini, dua petugas Polri turun dari SUV hitam di belakangnya. Permainan akhirnya berakhir. Aku Laras, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku merasa hidupku akhirnya punya irama yang tenang. Matahari pagi menyusup lewat jendela dapur rumahku di perumahan elite Depok, menerangi meja tempat aku baru saja memeriksa laporan kuartal untuk Suryo Energi. 3 kotak bekal makan siang sudah rapi berbaris, siap untuk hari sekolah anak-anak. Bimo sudah berangkat ke rumah sakit untuk shift paginya. Semuanya terasa mapan. Video call dengan investor energi terbarukan baru saja selesai. Aku menuang kopi kedua saat ponsel bergetar. Nama ibu muncul di layar. Perutku langsung mual, refleks yang terbentuk selama 35 tahun jadi anaknya. Laras sayang, suaranya manis seperti madu yang dia simpan khusus saat mau minta sesuatu. Sudah lama kita tidak bertemu. Minggu depan kita reuni keluarga di Villa Puncak. Kamu harus datang. Aku sudah 3 bulan tidak bicara dengannya. Terakhir kali di ulang tahun Rizky, dia memuji jiwa wirausaha, adikku, yang pengangguran itu sambil menatapku tajam dan bertanya kenapa aku kelihatan capek. Apakah aku merawat diri, atau mungkin terlalu sibuk kerja? Subteksnya selalu sama, sukses tapi egois. Aku harus tanya Bimo dulu, kataku, padahal sudah tahu aku akan cari alasan. Anak-anak odo turnamen sepak bola. Oh Laras, nodo kecewanya dramatis. Keluarga harus nomor 1. Rizky pasti kecewa. Dia sedang susah, usahanya gagal lagi. Yang mono? Aku ingin tanya. Truk makanan yang tidak pernah jalan? Investasi kripto? Atau toko baju vintage yang tutup 2 bulan? Tapi aku menggigit lidah seperti biasa. Aku kabari nanti, Bu. Tolong yo. Dan Laras, mungkin kamu bisa bantu dia sedikit. Pinjaman kecil saja untuk bangkit lagi. Kamu kan sukses di perusahaan itu. Nah, itu alasan sebenarnya. Aku menutup mata, merasakan beban lama bersemayam di pundak, rasa bersalah dan dendam. Sepanjang masa kecilku, aku melihatnya main permainan ini. Rizky anak emas yang harus dilindungi, aku kudo kerja yang andal tapi tak pernah cukup emosional. Aku tutup telepon, berdiri di dapur memandang hidup yang aku bangun sendiri. Kulkas penuh gambar anak-anak, kalender penuh acara sekolah dan makan malam keluarga, kebun herbal kecil yang Bimo tanam untukku di jendela. Semua yang kumiliki, aku dapatkan dengan keringat sendiri, tanpa bantuannya, bahkan sering meski dia halangi. Aku buka laptop, cek rekening bank, kebiasaan karena trauma finansial masa kecil. Dulu uang adalah senjata di rumah kami. Ibu mengendalikan, membagi-bagikan, pakai untuk hadiah dan hukuman. Aku bayar kuliah dengan pinjaman yang masih cicil, bayar biaya medis nenek saat ibu bilang tidak mampu, bahkan bantu perbaikan rumah sementara Rizky tinggal gratis di basement main game. Ponsel bergetar lagi. Sems dari Rizky. Kak, ibu bilang kakak mungkin bisa bantu. Cuma butuh beberapa juta buat usaha baru. Kali ini pasti berhasil. Aku tidak balas. Di luar, kehidupan suburban Depok berjalan biasa. Tetangga jalan pagi, anak-anak naik sepeda. Tapi odo yang mengganggu. Suara ibu kali ini odo-nodo putus asa yang baru. Reuni keluarga terasa diatur-atur. Dalam 35 tahun,
Aku belajar percaya instingku tentang dia. Aku catat mental untuk telepon Bimo nanti. Dia selalu bisa lihat skema ibu. Sementara itu, aku punya pekerjaan, hidup nyoto yang tidak berputar di sekitar manipulasi ibuku atau kegagalan abadi Rizky. Badai sedang mendekat. Aku belum tahu. Masa kecil di rumah Bu Kartini seperti hidup di museum yang dikuratori sempurna. Setiap permukaan mengkilap. Setiap foto diatur. Setiap kartu lebaran memamerkan keluarga bahagia. Buat orang luar, kami keluarga impian Indonesia. Rumah kolonial di Depok, 2 mobil di garasi, anak-anak berpakaian rapi dengan senyum lebar. Tapi kesempurnaan, aku pelajari sejak kecil, hanya bentuk lain dari kontrol. Album foto menceritakan versi yang ibu mau dunia lihat. Aku umur 7 tahun berdiri kaku pakai baju lebaran velvet. Rizky umur 5 duduk di pangkuan santo. Bahkan di foto, senyumnya santai, senyumku dipaksakan. Dia boleh jadi anak, aku harus jadi contoh. Berdiri tegak, Laras. Jangan gelisah. Laras, kenapa kamu tidak bisa alami seperti adikmu? Saat aku 12 tahun, pola sudah mengeras. Raport Rizky dan ibu mengacak rambutnya. Dia belajar beda, nilai bukan ukur kreativitas. Raportku semua hanya dapat anggukan dan pengingat sombong sebelum jatuh. Saat aku juara matematika tingkat provinsi, trofi dipajang tapi di masjid dia bilang khawatir aku terlalu fokus prestasi, kurang pergaulan. Permainan uang mulai small. Aku kerja di minimarket, tabung untuk kuliah. Setiap gaji, ibu temukan alasan butuh bantuan, pemanas air rusak, Rizky butuh sepatu bola, dono liburan kurang. Keluarga saling bantu, katanya, dan aku kasih separuh. Sementara kerja Rizky di mal cuma tahan 3 minggu karena melelahkan jiwa, ibu belikan konsol game buat hibur dia. Hari aku diterima kuliah di UI dengan beasiswa parsial. Aku 18 tahun, tangan gemetar pegang surat. Koto ibu pertama, kamu mau bayar sisanya gimana? Kami tidak bisa bantu. Malam itu aku dengar dia telepon tante, bangga soal potensi Rizky yang masih cari jalan. Dia umur 16 baru saja tabrak mobil kedua kalinya. Kuliah jadi pelarianku, tapi rasa bersalah ikut. Telepon rutin, Rizky butuh terapi, berhenti setelah 2 sesi, nenek butuh obat, ternyata tanggung. Rumah butuh atap baru. Sementara ibu renovasi dapur pakai granit, aku tambah pinjaman, kerja 3 tempat, kirim uang. Teman sekamarku bilang aku gila. Kenapa terus kasih mereka uang? Aku tidak tahu cara jelaskan bahwa di keluargaku, cinta itu transaksi, dan aku masih coba beli milikku. Pola berlanjut ke usia 20-an. Rizky drop out kuliah komunitas 2 kali, mulai dan tinggalkan belasan karier, personal trainer, trader saham, produser musik, live coach. Setiap gagal odo cerita, alasan, dan pembenaran ibu. Dia lagi cari jati diri. Tidak semua bisa seperti kamu, Laras. Kerja terus, tidak punya hati. Itu yang paling sakit, karena aku punya hati, hanya tidak mampu tunjukkan. Setiap rupiah yang kukirim, setiap ulang tahun yang kulewatkan karena kerja, setiap aku diam saat Rizky posting foto liburan sementara aku bayar cicilan mobilnya, semua dari hati. Tapi di cerita ibu, aku yang dingin, yang hitung-hitungan, putri yang lebih peduli spreadsheet daripada keluarga. Titik puncak seharusnya saat aku rencanakan pernikahan. Bimo dan aku mau yang sederhana, intim. Ibu ambil alih, undang seluruh lingkaran sosialnya, lalu beri tagihan ekstra, yang dia tambah tanpa tanya. Rizky seharusnya jadi pengiring pengantin, tapi datang 2 jam terlambat ke rehearsal, mabuk dan tertawa. Ibu tarik aku ke samping, kamu terlalu keras padanya. Stres pernikahan mempengaruhi orang beda-beda. Tapi aku sudah terjebak siklus.
Bahkan saat aku bangun keluargaku sendiri, punya anak, pola lomo tetap odo. Setiap prestasiku diminimalkan. Setiap masalah Rizky dimaksimalkan. Saat aku jadi akuntan senior di Surya Energi, respons ibu, khawatir aku kerja terlalu keras, abaikan anak. Saat Rizky pindah kembali ke basement ibu di usia 34, dia puji keputusan rehat dan fokus lagi. Foto-foto terus datang di grup keluarga, kumpul yang aku tidak diundang, Caption yang mau luangkan waktu untuk yang penting. Subteks jelas, aku putri yang sibuk, Rizky anak berbakti yang dekat rumah. Tak odo yang lihat transfer ban, pinjaman tak pernah dibayar, kamar moso kecilku yang jadi ruang game Rizky. Mundur ke belakang, aku seharusnya lihat eskalasinya. Keputusasaan dibalik manis ibu. Pola 35 tahun tidak berhenti begitu saja, malah semakin kuat. Dan ibu yang seumur hidup memihak tidak tiba-tiba punya hati nurani. Dia hanya semakin mahir main. Villa di puncak Bogor berdiri seperti kartu pos di langit Oktober. Semua pesona rustik dan daun musim gugur. Aku nyetir 6 jam dengan Bimo dan anak-anak, perutku mulas sepanjang jalan. Bimo sesekali lirik aku, tangannya meremas tanganku di persneling. Kita bisa balik kapan saja, katanya untuk ketiga kali saat masuk jalan kerikil. Tapi aku sudah di sini, sudah komitmen podo sandiwara persatuan keluarga. Anak-anak meloncat keluar mobil, excited ketemu sepupu. Ibu muncul di teras pakai sweater casmere dan senyum perusahaan, yang dia pakai untuk teman masjid dan teler ban. Ini anakku, panggilnya, tangan terbuka lebar. Pelukannya terasa seperti transaksi. Rizky muncul di belakangnya, wajah bengkak capek, mungkin hangover. Dia lambaikan tangan malas. Siang berlalu dengan basa-basi dipaksakan. Ibu siapkan hidangan mewah, berkali-kali sebut berapa mahal dan betapa keras kerjanya. Rizky jadi pusat di ruang tamu, cerita soal peluang baru kripto dan AI yang tak masuk akal tapi katanya tarik investor serius. Aku bantu di dapur, jatuh ke pola lomo, cuci, kering, susun, sajikan. Ibu keliling jadi nyonya rumah sementara aku kerja sungguhan. Laras selalu sangat membantu, katanya ke Bibi Patricia dengan nodo, yang entah kenapa terdengar seperti cacat karakter. Setelah makan malam, saat matahari terbenam di atas bukit, ibu tarik aku ke samping. Jalan-jalan yuk, sayang. Hanya kita berdua. Jalur sekitar villa familiar, tak berubah sejak kecil. Ibu melingkarkan lengannya di lenganku, gerakan yang lebih terasa penahan daripada kasih sayang. Senang sekali kamu datang. Keluarga segalanya, tahu. Aku hanya gumam tak jelas. Rizky kali ini benar-benar dapat peluang besar, lanjutnya. Usaha baru ini bisa ubah segalanya untuk dia, untuk kita semua. Nah, ini dia. Tapi dia butuh modal sedikit lagi. Aku sudah kasih sebisa aku, tapi dia jeda, mendesah dramatis. Mungkin kamu bisa bantu. 300 juta saja. Anggap investasi. 300 juta. Angka itu menggantung di udara. Lebih besar dari semua pinjaman sebelumnya digabung. Bu, aku tidak bisa. Tidak bisa atau tidak mau? Suaranya tajam sesaat sebelum kembali manis. Aku tahu kamu punya, Laras. Pekerjaan mewahmu, gaji Bimo, sementara adikmu susah. Kamu duduk di atas kekayaan yang bahkan tidak kamu butuh. Aku berhenti jalan. Rizky sudah 34 tahun. Mungkin saatnya dia cari jalan sendiri. Wajah ibu mengeras. Kamu selalu egois, bahkan kecil. Selalu hitung-hitungan. Selalu pikir milikmu sendiri. Tuduhan itu begitu terbalik dari kenyataan sampai aku hampir tertawa. Sebelum jawab, dia masukkan tangan ke tas besarnya. Sebenarnya odo permintaan kecil.
Aku perlu kamu bawa dokumen ini kembali ke Depok. Beberapa berkas untuk penasihat keuangan aku. Kalau kirim pos takut telat, dan ini penting waktu. Map itu terasa berat di tanganku. Kenapa Bu tidak antar sendiri? Ah, kamu tahu aku takut nyetir kota. Lagi pula kamu lewat sono kok. Dia tepuk lenganku ringan tapi memaksa. Cuma dokumen pensiun. Tidak penting. Aku lihat map itu belum disegel, kertas terlihat di pinggir. Odo yang salah, tapi aku lelah. Lelah bertengkar. Lelah jadi orang jahat. Lelah setiap pertemuan terasa perang. Baiklah, kataku. Senyum ibu penuh kemenangan. Aku tahu bisa andalkan kamu. Keluarga saling bantukan. Perjalanan pulang hening. Di rumah, Bimo sudah siapkan anak-anak ke mobil. Rizky bahkan tidak keluar pamit. Ibu peluk aku di pintu, bisik, pikirkan soal investasi itu. Rizky benar-benar butuh. Saat kami melaju, map itu tergeletak di lantai penumpang seperti bom waktu. Bimo lirik map, lalu aku. Apa itu? Ibu minta antar dokumen ke penasihat keuangannya. Dia diam sesaat. Sejak kapan ibumu percaya kamu dengan hal penting? Pertanyaan itu seperti serpihan di pikiranku. Benar. Ibu tak pernah percaya aku dengan yang penting baginya. Bukan kunci rumah saat remaja, bukan warisan, bahkan bukan resep rahasia. Kenapa sekarang? Kenapa dokumen ini? Berhenti di rest area berikutnya, kota Bimo. Odo yang tidak beres. Aku terus nyetir. Map di kakiku. Koto ibu bergema, cuma dokumen pensiun, tidak penting. Tapi kegelisahan Bimo menular, karena dalam 35 tahun ibuku tak pernah beri apapun tanpa harap balasan, dan pasti tak pernah percaya aku dengan yang dia hargai. Map itu terasa semakin berat tiap kilometer. Anak-anak sudah tidur, rumah hening kecuali suara mesin cuci piring. Bimo dan aku duduk di meja dapur, map di antara kami seperti barang bukti. Dia benar memaksa kita lihat. Tangan aku gemetar saat bentangkan kertas. Ya Tuhan, bisik Bimo. Dokumen itu mahakarya pemalsuan dan manipulasi. Aplikasi pinjaman dengan tanda tangan aku, padahal aku tak pernah tanda tangan. Surat kuasa beri ibu akses rekeningku. Aplikasi kredit jumlah yang bikin perut mual, rep 750 juta di sini, rep 1 miliar di sono, semua pakai nik aku, info pekerjaan aku, tanda tangan palsu sempurna. Lihat ini, Bimo angkat dokumen dari Kredivo. Tanggal 3 minggu lalu, disetujui rep 675 juta. Uang masuk ke rekening yang bukan milikmu. Aku ambil laptop, jari terbang login ke aplikasi monitoring kredit. Layar muncul, darahku seolah mengalir ke bawah. Skor kreditku turun 200 poin. Akun baru muncul yang tak pernah kubuka. Permintaan dari vintage yang tak kukenal. Dia lakukan ini berbulan-bulan, kataku sambil scroll alert yang entah bagaimana terlewat. Gimana aku tidak lihat. Bimo periksa tanda tangan. Ini bagus sekali. Dia pasti latihan. Dia angkat kepala. Laras, ini bukan penipuan biasa. Ini rencana sistematis. Aku ambil dokumen lain, aplikasi pinjaman usaha detailing mobil Rizky dengan aku sebagai peminjam utama dan penjamin. Jumlah rep 1,5 miliar. Persetujuan penting, dijadwalkan minggu depan. Makanya dia butuh aku bawa dokumen ini. Dia mau ajukan setelah aku kembali ke Depok. Biar kelihatan aku yang submit sendiri. Ponselku berdering. Ibu. Jangan angkat, koto Bimo, tapi aku sudah tekan terima. Speaker on halubu. Laras sayang, aku baru sadar kasih map salah. Dokumen lomo yang seharusnya aku hancurkan.
Kamu hancurkan Sojoyo. Aku kirim yang benar sendiri. Kebohongan itu mulus sekali. Berapa kali aku percaya suara itu? Baik, Bu. Tidak masalah. Kamu baik sekali. Oh yo, sudah mikir soal bantu Rizky. Waktu sangat penting. Masih mikir. Jangan lomo. Peluang tak tunggu. Kamu hebat mendidik anak-anakmu. Sayang kalau masalah uang ganggu masa depan mereka. Kuliah mahal sekarang. Ancaman halus tapi jelas. Aku tutup telepon. Bimo sudah ditelepon. Aku telepon pengacara malam ini. Aku tatap kertas, pola kini jelas. Pinjaman semua dari Vintage Online yang approve cepat dengan verifikasi minim. Beberapa aplikasi inflasi penghasilan 50%. Odo yang klaim aku punya properti sewa di Bali. Dia pakai karyawan Suryo Energi aku. Kataku tunjuk satu form gimana dia dapat. Lalu aku ingat reuni tahun lalu, dia minta lihat bagi baru kantorku. Betapa bangganya dia podo putri suksesnya. Dia angkat ke cahaya, kagumi dari segala sudut sementara aku bantu sajikan makan malam. Kita harus cek pinjaman mono yang sudah cair, koto Bimo. Dan bekukan kreditmu segera. Aku sudah buka situs. Kredivo tunjuk pinjaman aktif atas namaku. Uang cair 3 minggu lalu ke rekening bank yang tak pernah aku pakai. Cicilan bulanan rep 12 juta. Situs lain, EasyCas. 2 aplikasi disetujui total rep 1,125 miliar. Pencairan dijadwalkan minggu depan setelah aku antar dokumen ke penasihat ibu. Dia mau aku yang tanggung jawab, kataku. Berat pengkhianatan menghantam. Kalau pinjaman macet, kalau odo investigasi, jejak balik ke aku. Aku sentuh kertas ini. Sidik jariku odo di mono-mono sekarang. Bimo peluk aku saat air mata mulai jatuh. Bukan sedih, tapi amarah. 35 tahun manipulasi menuju ini. Setiap rasa bersalah, setiap cerita sedih tentang Rizky, setiap tuduhan aku egois dan dingin, semua persiapan untuk momen ini. Kita akan hentikan dia, koto Bimo tegas. Besok pagi pertama, kita lapor polisi. Pencurian identitas, penipuan, percobaan penggelapan, apapun yang diperlukan. Aku angguk, hapus air mata. Lalu pikiran muncul, pinjaman usaha Rizky rp 1,5 miliar itu. Odo alamat bisnis. Aku ketik di Google Maps. Street View tunjuk ruko kumuh di pinggir Jakarta. Unit Rizky Auto Detailing Empire kosong, jendela papan, grafiti di dinding. Mereka mau ambil uang lalu kabur, kataku. Rep 1,5 miliar atas namaku, dan mereka mau hilang dengan itu. Bimo foto setiap dokumen. Tidak lagi. Mereka tidak akan. Saat aku duduk dikelilingi bukti pengkhianatan ibuku, odo yang berubah di dalamku. Rasa bersalah, kewajiban, kebutuhan putus asa akan persetujuannya, semua mengkristal jadi sesuatu lebih keras, lebih bersih. Amarah. Amarah murni yang menjernihkan. Kantor pengacara baunya kulit dan kopi. Sarah Wijaya, mantan jaksa yang jadi spesialis penipuan keuangan, bentangkan dokumen di meja konferensi seperti petot. Ini luas, katanya sesuaikan kacamata. Ibumu jelas belajar keras. Pemalsuan ini bisa tipu kebanyakan orang. Dia lihat aku. Kita harus gerak cepat. Lapor polisi sekarang. Bekukan semua rekening dan beri tahu setiap vintage di aplikasi ini. Malam sebelumnya aku buat daftar, telepon biro kredit, pasang alert penipuan. Suaraku serak karena ulang cerita yang sama. Yo, itu Nik Soyo. Tidak, Soyo tidak ajukan pinjaman itu. Yo, ibu Soyo sendiri yang lakukan. Bagaimana tuntutan pidana? Tanya Bimo.
Sarah angguk. Pencurian identitas, penipuan kawat, pemalsuan. Ibumu hadapi tuduhan berat dari kejaksaan. Kamu siap? Apakah aku siap? Aku pikir semua tahun manipulasi, uang curi yang dibungkus kewajiban keluarga, coro dia adu Rizky dan aku untuk olahraga. Yo. Kami habiskan 3 jam dokumentasi. Sarah suruh aku tulis pernyataan rinci tentang sejarah, manipulasi finansial ibu. Saat tulis, pola muncul yang tak pernah aku izinkan lihat. Saat ibu suruh aku tanda tangan kartu ulang tahun yang ternyata cek kosong. Paket telepon keluarga atas namaku saat 18 tahun yang tak pernah dibayar, hancurkan kreditku bertahun-tahun. Coro dia hafal semua info pribadiku, nick SIM, bahkan password ban saat aku bodoh percaya dia bayar tagihan saat cuti melahirkan. Dia rencanaan ini bertahun-tahun, koto Sarah. Ini bukan tindakan putus asa. Ini kalkulasi. Kantor polisi berikutnya. Detektif Rahman ambil pernyataanku dengan profesional, sampai aku tunjuk dokumen palsu. Alisnya naik. Ini kerja canggih. Kita perlu libatkan unit kejahatan ekonomi khusus Bareskrim Polri. Sore itu aku capek. Anak-anak tahu odo yang salah. Mommy telepon seharian. Dadi terus bawa teh, dan tak odo yang tersenyum. Aku berhasil cegah 2 pinjaman sebelum cair, tapi 3 sudah cair total 1,8 miliar ke rekening yang tak bisa aku akses. Lalu ibu muncul di depan pintuku. Bimo lihat lewat kamera keamanan dulu. Jangan buka, katanya. Tapi aku sudah selesai sembunyi. Aku buka pintu tapi tetap pasang rantai. Laras sayang, mulai ibu, dan aku lihat dia menangis. Makeupnya luntur. Rambut biasanya rapi berantakan. Odo kesalahpahaman. Dokumen itu bukti sekarang. Aku potong. Pengacaraku punya salinan. Polisi juga. Wajahnya pucat. Kamu lapor polisi podo ibumu sendiri. Kamu curi identitasku. Kamu ambil rep 1,8 miliar atas namaku. Aku akan bayar kembali. Usaha Rizky akan jalan. Kami cuma butuh modal. Kamu punya banyak, Laras. Kamu bahkan tak akan merosot. Bukan milikku untuk dirosot. Ini utang atas namaku yang tak aku setujui. Dia mendekat ke pintu. Keluarga tidak lakukan ini satu sama lain. Keluarga lindungi. Pikirkan Rizky. Ini akan hancurkan dia. Rizky pria dewasa yang tak pernah hadapi konsekuensi seumur hidupnya. Mungkin saatnya. Air matanya berubah amarah begitu cepat sampai pusing. Kamu selalu iri padanya. Selalu hitung setiap rupiah. Egois sekali. Kamu pikir kamu lebih baik dari kami. Aku pikir aku sudah selesai jadi admin pribadinya. Kamu tidak tahu berterima kasih. Dia tahan diri, kembali manipulasi. Laras tolong, kita bisa selesaikan. Kasih dokumen kembali. Biar aku perbaiki. Aku ibumu. Ibu yang komit penipuan pakai namaku. Ibu rela hancurkan kredit, karier, masa depan anak-anakku demi uang. Aku beri kamu hidup lalu kamu mau hancurkan. Aku mulai tutup pintu. Dia tampar tangan ke pintu. Kamu akan menyesal. Kamu butuh aku lebih dari yang kamu tahu saat hidup sempurnamu hancur. Jangan nangis padaku. Aku tidak akan, kataku, karena kamu akan dipenjara. Koto-koto itu menggantung. Untuk pertama kali, aku lihat ketakutan sungguhan di mata ibuku. Kamu tidak akan lakukan itu padaku. Aku tutup pintu. Lewat lubang pintu aku lihat dia berdiri 5 menit penuh, ganti-ganti ketuk dan umpat. Akhirnya Bimo telepon polisi soal pelanggaran masuk, dan dia pergi sebelum mereka datang.
Malam itu aku blokir nomornya, nomor Rizky juga. Blokir medsos, email, semua. Bimo ganti kode keamanan dan pasang kunci baru. Tapi aku tahu belum selesai. Ibu main permainan panjang seumur hidupku. Dia tak akan menyerah hanya karena aku lawan. Perang sungguhan baru mulai. Panggilan dari Her datang Rabu pagi pukul 9.45. Laras, bisa ke kantorku. Odo masalah. Perutku jatuh. Janet, Direktur Her, tak pernah panggil orang untuk masalah kalau tidak serius. Aku simpan spreadsheet, jalan lorong, sepatu hak berklik seperti hitungan mundur. Kantor Janet terasa lebih kecil. Dia duduk di balik meja dengan email tercetak, ekspresi netral. Laras, kami terima laporan anonim mengkhawatirkan soal keterlibatanmu dalam ketidakberesan finansial. Aku duduk di kursi depannya. Ketidakberesan opo? Dia geser kertas. Email itu detail, profesional. Tuduh aku pakai posisi di Suryo Energi untuk alirkan dana program hibah energi hijau ke rekening pribadi. Kutip kode dana spesifik, tanggal transaksi, bahkan nomor proyek internal yang hanya orang dalam tahu. Ini fabrikasi total, kataku, suara lebih tenang daripada perasaan. Janet, aku sedang tangani pencurian identitas sekarang. Ibu Soyo, aku mau percaya kamu, Laras. Rekormu di sini sempurna, tapi detail di aduan ini sangat spesifik. Kami harus investigasi. Tentu, investigasi semuanya. Kalian tak akan temukan opo-opo karena aku tak lakukan opo-opo. Ekspresi Janet melunak sedikit. Aku harap begitu, tapi sampai investigasi selesai, kami perlu suspensi akses sistemmu. Prosedur standar. Perjalanan kembali ke meja terasa seperti jalan tahanan. Rekan kerja lirik, rasakan odo yang salah. Aku packing barang pribadi sementara security ambil laptop dan badge. 8 tahun di perusahaan ini, dan aku diantar keluar seperti kriminal. Di parkiran, aku duduk di mobil coba pikir. Email itu punya detail sistem internal, yang ibu tak mungkin tahu kecuali aku telepon Bimo. Aku pikir seseorang hack komputer kerjaku dari dalam rumah. Ingat bulan lalu ibu minta bantu komputernya? Dia bilang tak bisa akses ban. Aku login email kantor dari laptopnya untuk kirim file. Aku berhenti. Realisasi menghantam. Dia pasti pasang keylogger, ambil kredensialku. Bisa buktikan? Mungkin. Malam itu saat Bimo suapi anak makan, aku ke rumah sepupu Rachel. Dia salah satu keluarga yang jaga jarak dari toksisitas ibu. Aku butuh tolongan, kataku. Tanya Rizky secara santai soal laptop baru ibu. Rachel angkat alis. Ini soal tuduhan penipuan. Kabar cepat menyebar di keluarga. Semacam itu. 2 jam kemudian Rachel telepon balik. Rizky mabuk dan cerewet. Katanya ibumu hire teknisi bulan lalu upgrade keamanan komputer. Rizky pikir lucu ibu tiba-tiba touch safe. Bayar rep 7,5 juta cas. Potongan klik bersama. Ibu rencanakan kontingensi ini. Opsi nuklir kalau aku tak patuh. Tapi dia buat kesalahan. Email anonim terlalu detail, terlalu tahu. Malah akan bantu buktikan aku tak bersalah karena tak odo embezzler, sungguhan beri peta jalan jelas ke kejahatannya. Beberapa hari berikutnya serangan berlanjut. Rizky buat posting Facebook viral di keluarga besar. Lukis aku putri tak berhati yang lebih suka lihat ibu di penjara daripada bantu biaya keluarga. Teman lama telepon, dengar versi ibu. Aku tidak stabil mental, breakdown, serang keluarga yang sayang aku. Sekolah anak telepon khawatir soal tip anonim bahwa aku sedang investigasi federal kejahatan keuangan. Pemanggil sarankan anakku mungkin tak aman di bawah asuhanku. Itu bikin tanganku gemetar amarah.
Rumah sakit Bimo terima panggilan serupa. Tetangga dapat surat peringatan soal penjahat berbahaya di sebelah. Profil LinkedIn-ku dibombardir review palsu klaim aku gelapkan dari perusahaan lomo. Dia coba hancurkan segalanya, kataku podo sarah di meeting darurat. Karier, reputasi, keluargaku. Sarah angguk muram. Ini sebenarnya bantu kasus kita. Tingkat balas dendam ini tunjukkan kesadaran bersalah. Dia gali kuburnya sendiri. Tapi tahu itu tak buat hidupnya lebih mudah. Aku habiskan jam dokumentasi setiap serangan, lapor polisi, lindungi anak dari dampak. Anak-anak tahu Odo yang salah. Foto nenek hilang dari rumah, Mommy selalu telepon dengan suara serius. Lalu telepon dari Suryo Energi. Mereka temukan pelanggaran. Seseorang akses akunku dari IP di Bogor. Lokasi ibu tepat saat aku pakai laptopnya. Bukti forensik jelas, akses tak sah, download sistematis dokumen internal, semua lacak ke sesi itu. Kami minta maaf, kata Janet saat telepon. Dan naikkan gaji. Jujur, kamu korban spionase perusahaan canggih. Aku hampir tertawa. Spionase perusahaan terdengar glamor. Kenyataannya ibu 70 tahun googling coro hack komputer anak dan bayar teknisi gelap bantu komit kejahatan negara. Tapi kerusakan reputasi nyoto. Investigasi kantor terlihat. Rumor menyebar. Ibu capai tujuannya. Kalau dia jatuh, dia bawa aku. Kecuali dia underestimate sesuatu. Dia besarkan aku jadi pejuang, jadi sumber daya, tak pernah menyerah. Semua skill yang dia paksa aku kembangkan saat memihak Rizky. Aku akan pakai semua. Kantor Bareskrim Polri di Jakarta tak seperti film. Tak ada lampu dramatis, tak ada dinding monitor, hanya ruang konferensi steril tempat agen Patricia Morani bentangkan hidupku di map. 6 minggu lewat sejak aku temukan penipuan, bukti tumbuh jadi gunung. Ibumu teliti, koto agen Morani geser dokumen. Tapi ceroboh juga. Rekaman suara yang kamu beri. Dari mono? Aku lihat transkrip. Dari 3 tahun lalu. Voicemail ibu saat mabuk marah karena aku lewat ulang tahun Rizky. Aku bisa lakukan opo sojo dan kamu tak pernah bisa buktikan. Aku terlalu pintar tinggalkan bukti. Lebih pintar darimu, Laras. Dia tinggalkan di voicemailku. Aku simpan karena entah, mungkin bagianku selalu tahu hari ini akan datang. Agen Morani angguk. Ini buat pola perilaku. Gabung dengan intrusi ciber di kantormu, dokumen palsu, dan pencurian identitas sistematis, kita lihat banyak tuduhan pidana. Bagaimana Rizky? Keterlibatan adikmu lebih sulit dibuktikan. Namanya Odo di aplikasi usaha, tapi ibumu bisa klaim bertindak sendiri. Dia jedo. Kecuali kamu punya bukti partisipasi langsungnya. Aku keluarkan ponsel, putar rekaman lain. Dari podcast Dial 2 minggu lalu. Suara Rizky jelas, Bu, dia tak akan kasih 300 juta begitu saja. Kita ajukan dokumen pinjaman sekarang sebelum dia sadar. Aku sudah mobil Ferrari sewa untuk Miami. Ini kesempatan kita. Agen Morani tersenyum pertama kali. Itu cukup. Investigasi ungkap lebih dari yang kubayangkan. Ibu jalankan skema serupa bertahun-tahun, pakai info anggota keluarga lain. Bibi tua di Surabaya punya kartu kredit misterius. Nik paman yang sudah meninggal masih dipakai untuk tunjangan. Penipuan mundur puluhan tahun. Kecil cukup hindari deteksi, tapi konsisten cukup biayai gaya hidup ibu dan Rizky. Kita perlu kamu pakai wire, koto agen Morani. Satu percakapan lagi dengan ibumu bisa tutup kasus ini. Dia tak bicara denganku. Aku blokir semua. Moko buka blokir. Bilang kamu siap negosiasi.
Ketemu tempat umum. Biar dia sendiri yang menjerat diri. Malam itu aku duduk dengan Bimo di teras belakang, lihat anak main di halaman. Hidup normal terasa kenangan jauh. Aku tak tahu bisa hadapi dia lagi, aku akui. Kamu tak harus, kata Bimo. Mereka punya bukti cukup. Tapi aku tahu dia salah. Ini harus berakhir definitif, lengkap. Tak ada benang longgar untuk ibu tarik. Aku buka blokir dan kirim sederhana, kita harus bicara. Balasannya datang dalam menit, akhirnya sadar. Besok jam 11 pagi, kafe di Jalan Raya Depok. Pagi berikutnya Agen Morani pasang alat rekam kecil di tubuhku. Cuma buat dia bicara. Jangan paksa. Biar dia gantung diri sendiri. Kafe ramai. Orang biasa hidup biasa. Ibu duduk di bawah pojok, berpakaian sempurna seperti biasa. Dia kurus, wajah cekung, tapi makeup flawless. Laras. Dia berdiri peluk aku. Aku biarkan, rasakan alat rekam dirusuk. Aku tahu kamu akan kembali. Keluarga selalu begitu. Kami duduk. Dia sudah pesan kopiku. 2 gula, tanpa krim, seperti masih tahu aku. Ini sudah terlalu jauh, kataku. Yo, sudah. Cabut tuduhan, kita lupakan. Polri sudah terlibat, Bu. Tak sesederhana itu. Dia condong maju, turunkan suara. Justru sesederhana itu. Kamu bilang mereka itu kesalahpahaman. Perselisihan keluarga. Mereka akan hilang minat. Dan rep 1,8 miliar pinjaman palsu. Dia lambaikan tangan. Usaha Rizky akan bayar. Dia punya investor sungguhan kali ini. Dia tersenyum. Kamu selalu dramatis, Laras. Buat kasus negara dari urusan keluarga. Kamu curi identitasku. Aku pinjam. Odo bedanya. Kamu hack komputer kerjaku. Senyumnya melebar. Buktikan. Itu dia. Pengakuan yang kubutuhkan. Departemen IT sudah. Mereka lacak keibmu. Senyumnya goyah. Mustahil. Aku bayar orang yang bilang dia sadar kesalahan. Katakan opo, Bu? Tidak. Aku tak tahu opo yang kamu bicarakan. Kamu baru sojo akui bayar orang. Kamu masukkan koto ke mulutku. Kamu selalu begitu. Putar semua. Suaranya naik. Kamu tahu berapa rugi yang kamu buat? Rizky tak bisa tidur. Dia takut penjara. Anakku sendiri yang aku lindungi seumur hidup, dan kamu mau hancurkan dia. Rizky pilih ikut penipuan. Rizky ikut aku. Dia selalu begitu. Kalau Odo yang harus dihukum, itu aku. Aku yang temukan perusahaan pinjaman. Aku yang latihan tanda tanganmu sampai sempurna. Aku yang bayar anak komputer masuk akunmu. Suara kafe memudar. Dia baru sojo akui semuanya. Ibu lanjut, tak sadar. Tapi aku lakukan untuk keluarga, untuk masa depan Rizky. Kamu tak pernah paham karena kamu tak pernah benar-benar bagian keluarga ini. Terlalu baik untuk kami. Terlalu benar. Selamat, Laras. Kamu menang. Ibumu akan ke penjara. Adikmu tak punya opo-opo. Dan kamu bisa duduk di rumah sempurnamu dengan hidup sempurna, tahu kamu hancurkan kami. Aku berdiri. Aku tak hancurkan opo-opo. Kamu yang lakukan sendiri. Mau ke mono? Kita belum selesai. Yo, kataku sambil ambil ponsel kirim pesan ke Agen Morani. Kita sudah selesai. Lewat jendela aku lihat 2 agen masuk kafe. Ibu lihat juga. Wajahnya berganti bingung, marah, lalu paham.
Kamu rekam aku. Bukan pertanyaan. Setiap koto. Dia tertawa pahit. Anakku sendiri. Harusnya aku tahu. Kamu selalu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Agen mendekat meja. Ibu ambil tas, berdiri dengan martabat yang dia pakai seperti baju besi seumur hidupku. Ini belum selesai, katanya saat mereka bocah haknya. Benar, jawabku. Masih ada Rizky. Untuk pertama kali dalam hidupku, aku lihat ketakutan sungguhan di mata ibuku. Bel pintu berbunyi pukul-pukul 7.15 pagi hari Selasa, 3 minggu setelah ibu ditangkap. Aku sedang buat pancake, anak-anak berdebat giliran pilih kartun. Bimo baca berita di tablet. Kekacauan pagi normal yang aku perjuangkan keras lindungi. Lewat lubang pintu aku lihat dia. Ibu berdiri di terasku pakai baju sidang, setelan hitam yang sama saat pemakaman ayah. Mutiara yang aku beli untuk ulang tahunnya ke-60. Makeup flawless, postur sempurna. Di belakangnya Honda Rizky yang rusak idling di pinggir. Dia angkat tangan mau ketuk lagi, dan saat itu aku lihat 2 SUV hitam berhenti di belakang mobil Rizky. Petugas Polri turun dengan tujuan jelas. Aku buka pintu. Laras, mulai ibu, suara manis palsu. Kita perlu bicara soal situasi ini. Aku yakin kita bisa, belum selesai, kataku pelan. Dia tertawa kecil yang aku dengar seumur hidup. Oh sayang, kamu selalu dramatis. Tentu sudah selesai. Pengacaraku bilang tuduhan tak akan melekat. Koto katamu lawan kataku. Siapa yang percaya anak lakukan ini podo ibunya sendiri? Aku tersenyum. Kamu benar. Belum selesai. Tawanya mati saat dia lihat ekspresiku. Di belakang, Rizky turun mobil, mungkin heran kenapa petugas mendekat. Apa yang kamu lakukan? Suara ibu hilang manisnya. Aku beri mereka semuanya. Setiap sms Rizky bahas penipuan. Setiap email soal bisnis palsu, perjanjian sewa liburan Miami dengan uang curi. Ternyata dia tak pandai tutup jejak tanpa kamu yang lakukan untuknya. Ibu berbalik tepat saat petugas capai Rizky. Dia mundur, tangan angkat, wajah bingung lalu panik. Kamu tak akan. Aku bilang di kafe kalian berdua akan jatuh. Rizky berteriak sekarang, tunjuk ibu. Mungkin coba lempar ibu ke bawah bus, tapi petugas sudah dengar semua sebelumnya. Borgol pasang cepat efisien. Ibu pegang pergelangan tanganku. Dia adikmu. Dia pria 34 tahun yang pilih komit penipuan. Aku tarik lepas. Dan kamu ibu yang ajar dia itu boleh. Aku akan hancurkan kamu untuk ini, desisnya, buang semua pura-pura. Aku pastikan semua tahu jenis orang seperti opo kamu sebenarnya. Dingin, tak berhati, putri yang kirim keluarga sendiri ke penjara. Semoga berhasil dari tahanan negara. Petugas sudah sampai kami. Bu Kartini, Ando ditangkap karena langgar syarat jaminan. Ando dilarang kontak dengan korban. Wajah ibu pucat. Dalam keputusasaannya manipulasi aku sekali lagi, dia langgar perintah penjara. Saat mereka bawa dia pergi, dia balik sekali. Aku beri kamu segalanya. Tidak, kataku. Kamu beri aku trauma. Aku beri diri sendiri segalanya. Rizky sudah di salah satu SUV, kepala tertunduk. Ibu jalan ke kendaraan lain dengan dagu tinggi. Masih perform untuk audiens yang tak peduli lagi. Bimo muncul di sampingku, lengan melingkar pundakku. Anak-anak tinggalkan kartun intip lewat jendela. Nenek akan ke penjara, tanya anak sulungku. Yo, kataku sederhana. Kadang kalau orang lakukan hal buruk, mereka harus hadapi konsekuensi. Bahkan keluarga, terutama keluarga. Orang yang sayang kamu tak boleh sengaja sakiti kamu.
Kami lihat Suf menghilang di jalan tenang kami. Tetangga mulai keluar, penasaran drama pagi. Besok ada gosip, pertanyaan, penilaian. Tapi hari ini, pertama kali dalam 35 tahun, aku bebas. Pancake sudah dingin saat kami kembali ke dapur. Bimo buat baju baru sementara, aku bantu anak siap sekolah. Hidup berlanjut indah biasa, indah milikku. 6 bulan kemudian, ibu divonis 8 tahun penjara negara. Rizky dapat 5 tahun. Mereka saling salahkan, hancurkan hubungan mereka sendiri. Aku tak hadir sidang. Hari itu aku sibuk sorak di pertandingan sepak bola putriku, hidup yang aku bangun meski mereka. Terakhir kali aku lihat ibu adalah pagi itu saat dia berdiri di terasku, begitu yakin bisa manipulasi aku sekali lagi. Dia besarkan aku jadi kuat, sumber daya, pintar. Kualitas yang dia butuh agar aku dukung dia dan Rizky. Dia tak pernah bayangkan aku pakai kualitas sama untuk akhirnya minta pertanggungjawaban mereka. Tapi begitulah kalau besarkan anak jadi admin pribadimu. Kadang mereka tumbuh dan tutup rekening. Cerita ini masuk berita lokal. Putri laporkan ibu karena pencurian identitas. Beberapa bilang aku tak berhati. Yang lain bilang berani. Aku tak peduli. Aku punya keluargaku. Keluarga sejati. Yang aku pilih. Yang pilih aku balik. Yang cinta tak pakai label harga. Dan pagi Selasa itu, saat aku kunci pintu di belakang petugas polisi, aku ucap selamat tinggal podo 35 tahun manipulasi, rasa bersalah, dan kewajiban palsu. Aku akhirnya benar-benar tak terbalikan lagi, bebas.